Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu dalam acara silaturahmi keluarga besar Sekolah Farmasi ITB. Ya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pupu Indah Purnamasari dan rekan saya Fahmi Hasan yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Sekolah Farmasi ITB, Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB, staf pengajar, tenaga kependidikan, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir bersama kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu staf pengajar, serta tenaga kependidikan, serta seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Walaupun acara berlangsung secara virtual ya Fahmi. Betul Teh. Mudah-mudahan tidak mengurangi hangatnya kebersamaan dalam silaturahmi kita ya. Ya betul, mudah-mudahan ke depannya juga pandemi sudah segera berakhir ya Teh ya. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun lebih kita dalam situasi seperti ini, mudah-mudahan segera berlalu ya Teh. Ya amin. Dan kami juga sangat berbahagia dan sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu Purna Bakti Sekolah Farmasi ITB, serta Bapak Ibu Kabak Kasubag, serta karyawan Tendi yang dulunya itu pernah bergabung bersama di Sekolah Farmasi ITB. Kami sangat bahagia karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami hari ini. Hadirin, acara silaturahmi hari ini akan diisi dengan penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin. Kebetulan Pak Ustadz Dudi Mutakin sudah bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Pak Ustadz. Namun sebelumnya, sebelum pembacaan tausiah, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sari tilawah. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kang Gagan Purwa Gandara. Selanjutnya sari tilawah akan dibacakan oleh Teh Sasa Anissa Razak. Kepada Kang Gagan dan Teh Sasa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Gagan dan Teh Sasa. Semoga apa yang dibacakan bisa memberikan syafaat, khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian beberapa sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung kepada Profesor Dr. Apoteker Iketut Adniana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kini tibalah saatnya kita pada hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari kebahagiaan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, walau acara halal bihalal kali ini diselenggarakan secara daring karena kondisi pandemik COVID-19, semoga tidak mengurangi keakraban dan tali silaturahmi di antara keluarga besar Sekolah Farmasi ITB. Mari kita doakan bersama serta menjalani protokol kesehatan dengan baik. Semoga pandemik COVID-19 segera berakhir dan kita kembali bersilaturahmi, saling sapa, dan saling canda, menumpahkan segala cerita dan kisah kangen kita secara langsung atau secara luring. Bapak dan Ibu keluarga besar Sekolah Farmasi yang saya hormati, puasa bulan suci Ramadan tidak hanya bermakna
menahan lapar dan dahaga, namun kita berkeyakinan juga bermakna lebih, terutama dalam pendakian spiritual kita, baik bagi diri kita pribadi, lingkungan kita, maupun bagi alam semesta. Bagi diri kita pribadi, bulan suci Ramadan memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk menjalani tantangan-tantangan kehidupan, menjadikan kita lebih damai, lebih tabah, lebih tenang, lebih ceria, lebih gembira, lebih kuat dan lebih sabar, serta juga lebih berbahagia dalam menjalani kehidupan. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, baik di tempat kerja, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat sosial, kita akan memberikan aura dan energi positif bagi lingkungan di sekitar kita, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sejuk, indah, dan nyaman karena berkah dari bulan suci Ramadan yang telah kita lalui. Bagi alam semesta, ini pun juga merupakan anugerah, sehingga menjadikan kehidupan lebih damai, nyaman, seimbang, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada acara Halal Bihalal Sekolah Farmasi yang penuh berkah ini, kita diberi kesempatan hadir untuk dapat mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Dudi Mutakin dengan tema keberkahan di hari kemenangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan juga saya atas nama Sekolah Farmasi ITB mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam membangun sekolah farmasi yang kita cintai, serta memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hilaf dan hal yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu dosen serta keluarga yang telah purna tugas, Bapak dan Ibu tendik serta keluarga yang telah purna tugas, Bapak dan Ibu pejabat ketatausahaan yang pernah menjabat di Sekolah Farmasi ITB, Bapak dan Ibu dosen Sekolah Farmasi beserta keluarga, serta Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Sekolah Farmasi ITB. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkati Bapak dan Ibu serta keluarga semua dengan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang telah melakukan berbagai persiapan, sehingga acara Halal Bihalal ini dapat berjalan lancar dan sukses. Akhir kata, semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, semangat, ketulusan, serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mengemban amanah membangun sekolah farmasi menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketut atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB kepada Profesor Dr. Slamet Ibrahim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita semua, termasuk kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka silaturahmi
halal bihalal yang dilakukan secara daring, virtual, keluarga besar Sekolah Farmasi ITB. Pertama-tama, saya selaku pribadi maupun sebagai Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB menghaturkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ucapan ini tentu disampaikan secara ikhlas dan tulus. Pertama kepada Bapak Dekan, serta reng-rengan eksekutif dari Wakil Dekan sampai dengan Ketua Prodi dan Kepala Bidang Kasubag Sekolah Farmasi ITB, kemudian para anggota Senat Sekolah Farmasi ITB, pada dosen serta para tenaga pendidikan beserta dengan keluarganya. Dan juga tidak lupa saya mohon maaf lahir batin pada para purnabakti yang telah selesai membaktikan ilmunya maupun dirinya kepada Institut Teknologi Bandung ini. Tentu pada saat kita menjalani kehidupan ini, banyak hal-hal yang tidak dirasakan, tetapi sangat dirasakan oleh yang lain, bahwa kita telah berbuat yang tidak pada tempatnya atau berlebihan. Oleh karena itu, sudilah kiranya untuk memaafkan semua yang telah dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengutarakan, ingin menyampaikan harapan setelah kita melakukan ibadah saum selama sebulan, pas 30 hari, beserta dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti tadarus Al-Quran, kemudian taraweh, zakat fitrah, dan semua ibadah, sholat malam dan lain sebagainya yang dilakukan selama bulan puasa ini. Apakah kita sudah mencapai apa yang dituju oleh ibadah saum ini? Tentu pertanyaan ini pertanyaan muhasabah, pertanyaan kepada diri kita yang secara rutin setiap tahun kita melaksanakan ibadah ini. Apakah kita sudah mencapai atau mendapatkan ampunan karena kita melakukan saum ini berdasarkan imanan wahtisaban? Apakah kita sudah menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Karena kita melakukan semua ibadah dan lain sebagainya. Ataukah kita sudah mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa sesuai dengan yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi oleh Kori sudah disampaikan tanda-tanda atau indikator orang yang bertakwa itu yang dibacakan dan diterjemahkan atau disaritilawahkan oleh saudara Sasa tadi. Tentu sesuai dengan nama bulan setelah bulan Ramadan ini, yaitu bulan Syawal, yang artinya peningkatan. Ya, peningkatan artinya kita diharapkan untuk meningkat. Ya, kualitas hidup kita harus meningkat. Jadi apakah tadi pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan muhasabah itu sudah dicapai sehingga kita pada hari ini itu adalah lebih baik dari hari-hari kemarin.
Karena rugilah kalau kita ya sama dengan hari kemarin, apalagi kurang dari yang lain. Jadi yang beruntung itu adalah yang mendapatkan lebih kualitas yang lebih daripada hari-hari kemarin. Nah, tentu ini yang diharapkan sesuai dengan nama bulan kita ini, yaitu bulan Syawal itu adalah peningkatan. Mudah-mudahan Sekolah Farmasi ITB juga mengalami peningkatan kualitas, ya, meningkatkan prestasi dan lain sebagainya, sehingga kita tetap ya menjadi terdepan di kalangan pendidikan tinggi farmasi di Indonesia ini. Hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan pada kesempatan halal bihalal ini kita mendapatkan pengetahuan, tambahan ilmu dari pembicara atau pada saat ini ya, pada acara halal bihalal ini, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Ustadz Dudi Mutakin. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui tentang keberkahan apa, keunggulan apa setelah kita melakukan ibadah saum ini. Marilah kita sama-sama menyimak dan juga mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dudi Mutakin ini. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iim atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke acara utama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin dengan tema Keberkahan di Hari Kemenangan. Kepada Ustadz Dudi Mutakin kami persilahkan, dan kami memohon di akhir Pak Ustadz Dudi Mutakin bisa menutup tausiah dengan doa syukur. Baik, kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, kebahagiaan itu kita rasakan bukan saat Idul Fitri ini, tapi Idul Fitri ini menjadi bahagia karena kita ikhlas mendapatkan. Perjalanan sepanjang bulan Ramadan memberikan banyak sekali pelajaran bagi kita. Kita menikmati, ya Bu Jani, Bu Yani mungkin tahu persis bagaimana kita menikmati sodakoh di bulan Ramadan. Pak Dekan sudah memberikan gambaran bagaimana kebermanfaatan daripada yang rahmatan lil alamin. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Ketua Senat kita, Masya Allah, ada yang harus kita lakukan, yaitu muhasabah, introspeksi. Yang jelas, saat ini kita merasakan bagaimana kita kembali kepada fitrah. Fitrah adalah kembali bertauhid. Kenapa saya sampaikan kembali bertauhid? Karena pada dasarnya saat kita lahir kita semua sama-sama bertauhid. Kita bertauhid, kita percaya hanya Allah saja yang akan kita sembah. Saat kita di dalam rahim waktu itu, Masya Allah, Allah bertanya kepada kita, Alastu birobbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Saat itu kita sama-sama menyatakan, Qalu bala. Benar, kami bersaksi, engkau Tuhan kami. Kesaksian ini terus berjalan dengan beragam pengaruh yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga tidak bersih lagi pernyataan kesaksian kita di dalam rahim tempo hari. Kemudian oleh Allah kita diminta untuk saum, kita diminta untuk sholat, kita diminta untuk sodako, untuk haji dan seterusnya, sampai pada akhirnya selalu saja ada pembaharuan untuk tauhid kita.
Nah, hadirin, kita kembali bertauhid Idul Fitri. Kita kemarin menikmati semua hal yang terjadi di bulan Ramadan. Kita nikmati semuanya. Tadarus kita, qiyam kita, sholat kita, kemudian zakat, infak, sodakoh kita, amal soleh kita. Semuanya nikmat. Bahkan di media sosial saya tertulis banyak sekali orang yang sedih berpisah dengan Ramadan. Akhirnya saya mengajak kepada semua sahabat, teman, keluarga. Ajakannya sederhana, kalau memang kemarin sudah sangat kita nikmati, kita melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan segala dengan segala keindahannya. Kenapa tidak? Keindahan itu kita lanjutkan di bulan-bulan lain. Bersama saya di sini ada Ustadz, ada Pak Wakil Dekan ya, Pak El Fahmi dan Bu Eli, Bu Lia. Alhamdulillah kita semua kumpul dalam kegembiraan yang optimal. Nah, ajakan saya hadirin, seperti tadi, mari kita ajak iklim Ramadan ke dalam kehidupan kita di 11 bulan berikutnya. Teruskan, jangan kita hentikan Ramadan itu sampai Idul Fitri saja. Apa yang harus kita lakukan? Oh banyak. Tahajud kita jangan berhenti. Tadarus kita jangan berhenti. Sodakoh, zakat, infak kita jangan berhenti. Amal soleh kita kepada sesama jangan berhenti. Bahkan ada resep yang dinyatakan, ini para ulama sepakat bahwa supaya kita terbebas dari kemiskinan, biasakan bersodakoh. Maka Allah akan menjaga kita dari kemiskinan. Kalau kita ingin kelurahan kita bebas dari kemiskinan, biasakan warga sekelurahan bersodakoh. Warga sekecamatan bersodakoh. Warga sekota, kabupaten bersodakoh. Warga seprovinsi bersodakoh. Ini akan menghindarkan kita dari kemiskinan. Nggak bisa, kita nggak bisa masuk ke dalam wilayah miskin karena kita muslimin kebetulan kalau Indonesia sangat rajin bersedekah. Jadi ajakan saya, mari kita ajak iklim Ramadan ini ke bulan-bulan yang lainnya. Kemudian khalaqal insana fi kabad. Allah menciptakan kita manusia untuk kabad, berjuang. Kalau dalam bahasa saya sebagai pendidik, sebagai guru, saya selalu mengatakan begini Pak Slamet. Khalaqal insana fi kabad itu artinya kita diciptakan hidup oleh Allah untuk belajar. Itu. Terus belajar setiap hari. Ramadan kita jadikan guru yang mengajari kita. Baik buruknya pasangan kita jadikan guru untuk kita. Saya sudah tidak lagi berjalan di atas sangka, husnudzon. Enggak, saya enggak mau. Saya ingin berjalan di atas data. Baik buruknya istri saya harus menjadi guru yang membuat saya semakin mulia di hadapan Allah. Saya ingin menasihati istri saya untuk menjadi makin baik. Tidak, itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya cukup menyampaikan saja wa ma'alaika illa balaghul mubin. Balaghul mubin, saya sampaikan bahwa itu salah, ini benar, sudah. Mau nurut, mau tidak, terserah. Mau berubah menjadi baik atau tidak, terserah. Karena urusan baik dan tidak adalah urusan Allah sepenuhnya. Urusan berubah menjadi baik atau tidak itu urusan Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta, lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah, memberi petunjuk, merubah seseorang. Meskipun dia sangat kamu cintai. Karena Allah yang akan merubahnya. Itu saya yakini betul. Saya tidak berambisi untuk membuat istri saya jadi baik. Tidak berambisi untuk membuat anak saya menjadi baik. Tugas saya hanya menyampaikan saja dengan bahasa yang baik, dengan keteladanan yang baik. Sudah, selebihnya biar Allah yang ngurus. Ternyata Allah juga mengijabah, mengabulkan harapan-harapan kita. Meskipun harapan itu disampaikan hanya begitu saja. Nah, jadi saya jadikan baik buruknya anak saya sebagai guru yang membuat saya makin bijaksana. Suatu saat, Pak Fahmi, ada orang yang bicara sama saya, Ustadz, istri saya Masya Allah susah sekali diberitahunya. Saya katakan, kenapa? Tuli? Bukan. Dia susah berubah, dia tetap aja kelakuannya nggak berubah seperti itu. Kata. Masya Allah. Saya tanya, ingin berubah istrinya? Iyalah. Jangan, saya katakan begitu kan. Kenapa Ustadz jangan? Iya. Jangan berubah istri, kita nggak dapat apa-apa kalau dia makin baik. Kita yang harus untung, mudah-mudahan dia makin baik kan gitu.
Kalau istrinya memiliki tipe sebagai wanita harimau, jadilah kita pawang harimau, kan itu. Jangan jadi pawang ayam, nggak akan nyambung, kan itu ya. Itu. Jadi ini suami singa, istrinya pawang uncal, atau nggak akan nyambung, ya kan? Jadilah pawang singa, sehingga nanti suami akan takluk, bukan takut. Istri akan takluk, bukan takut. Jadi keburukan yang lain menjadi guru yang membuat kita semakin baik. Terus setiap hari Ramadan membuat kita makin baik, sholat membuat kita makin baik. Bahkan mungkin saya sepakat dengan Pak Slamet, mudah-mudahan Pak Slamet sepakat dengan saya bahwa wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Di dalam sholat dia minta selamat, tapi di luar sholat dia bersikap yang tidak menyelamatkan dirinya. Atau kebayangan baik apa? Contoh saya, ilustrasi saya seperti ini. Seorang ibu di musola rumahnya berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah, ya Allah, sampai nangis. Pas suaminya datang kan ke musola rumahnya itu, di mana istrinya berdoa tadi, mah, kunci mobil mana mah? Ya Allah, itu di luar, mama lagi ngedoa, gimana sih? Pergi dia, sakinah, ya Allah sakinah. Datang lagi suaminya, istrinya berdoa lagi minta sakinah, datang lagi suaminya. Lemari mana? Itu deket TV, matanya dasar laki-laki pemalasan. Cari dong deket TV itu, sana, tutup pintunya, mama lagi ngedoa. Sakinah, ya Allah, kira-kira doanya diijabah atau dimarah? Allah marah kepada orang yang berdoa, tapi dia tidak mengabulkan doanya sendiri. Itu. Jadi kalau kita ingin selamat, bersikaplah yang menyelamatkan. Ibadah adalah guru yang mengajari kita untuk semakin baik. Kalau dalam sholat ada kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tugas saya merendah. Kalau di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, warzuqni, ya Allah berikan kepada kami rizki, saya akan kerja keras. Supaya rizkinya terasa banyak, saya tidak akan banyak keinginan. Rizki sebanyak apapun uang ya, rizki sebanyak apapun, kalau kita keinginannya segunung, itu pasti kurang. Jadi bagaimana memperbanyak rizki, saya tekan dulu keinginan saya. Biar nanti Allah memberikan semuanya kepada saya dan saya akan merasa cukup. Orang yang memiliki rizki yang besar adalah orang kaya, dan orang kaya adalah orang yang qanaah. Seperti itu. Jadi saum kita mengajari kita. Salat kita mengajari kita. Wailul lil musallin tadi disebutkan celaka untuk orang yang salat, yang lalai dari salatnya. Bahkan kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang besar bagi orang yang bicara tetapi tidak berbuat. Allah membenci saya kalau saya sampaikan ini tapi saya belum mengamalkan. Saya pernah Pak Fahmi ceramah Pak tentang jangan marah. Waduh. Jangan marah karena ini buruknya marah, madorotnya marah. Saya sampaikan di hadapan jamaah. Sampai ke rumah, Bu, itu mobil ngegores dari depan ke belakang. Saya tanya, siapa yang pakai? Saya, Pak. Saya barusan ceramah jangan marah. Asli itu teruji betul. Akhirnya sudah yuk, jalan antar Bapak ke bengkel. Ini ada tukang cat butuh uang kayaknya. Kita benerin, beres saja. Ternyata uang yang saya berikan ke tukang cat tanpa marah, itu oleh tukang catnya diterima dengan berkah kan? Oleh tukang cat itu diberikan kepada keluarganya jadi berkah juga kan? Oleh keluarganya dibelanjakan itu jadi berkah juga kan? Ketidakmarahan memberikan berkah yang terus sambung menyambung. Luar biasa. Jadi hadirin, bagi para mubalik mungkin sama seperti saya. Setiap menceramahkan sesuatu pasti diuji langsung oleh Allah. Saya cerita jangan marah itu dulu. Ya, di awal-awal rumah tangga saya. Itu diuji oleh istri dan alhamdulillah saya mungkin kalau ada buku Guinness Book of Record, saya juaranya mungkin ya. 38 tahun Wanis, saya tidak marah kepada istri saya. Temolotot, enggak. Lempeng aja. Istri saya bikin salah, alhamdulillah. Ketika istri saya bikin salah, saya hanya bisa senyum. Pernah istri saya bikin ceplok telur angus, gosong. Saya hanya komentar saja, Mi, ini kerupuk telur. Kerekes-kerekes gitu kan. Udah. Dia tersipu. Terus saya makan lagi makin cepet. Kerupuk telurnya rasa kopi ya, Mi, ya. Makin cepet kan.
Saya makan, besoknya dia siapin lagi kerupuk telur angus lagi. Saya tanyakan istri saya, ini kompornya yang salah atau apinya yang salah? Kata istri saya, enggak ada yang salah. Terus kenapa disiapin lagi telur angus? Habis kelihatannya kemarin Bapak seneng. Aduh, ternyata yang salah sangkanya kan gitu ya. Ternyata yang salah sangka. Tidak usah, ternyata marah tidak menyelesaikan masalah. Saya diuji, apa yang saya sampaikan itu diuji langsung oleh Allah. Masya Allah. Dan apa itu silaturahim? Yang menjadi nasihat bagi kita dari silaturahim, kata-kata silaturahim. Silaturahim adalah kita. Yang setiap kita melihat siapapun, kita harus selalu berpikir dan merencanakan kalau bisa, agar dia masuk surga. Saya bersilaturahim kepada istri saya, selalu saya pikirkan dia harus jadi ahli surga. Saya bersilaturahim pada anak saya selalu berpikir dia harus jadi ahli surga. Saya tanya guru-guru saya bagaimana caranya supaya istri jadi ahli surga. Serius ini saya kerjakan. Seperti seriusnya Pak Slamet berpikir tentang sesuatu yang halal ya Pak Slamet ya. Di Masjid Salman. Itu berpikir keras. Mana yang halal, mana yang haram. Saya juga begitu. Saya berpikir keras bagaimana istri saya masuk surga. Ternyata supaya istri masuk surga, biarkan istri taat. Supaya istri gampang taat kepada saya suaminya, saya harus tampil mengagumkan, ya kan? Supaya gampang taat. Enak kan taat sama suami yang mengagumkan dibandingkan taat pada suami Cilepeng, betul? Ya. Suami yang ditanya ibu kota Indonesia aja jawabnya Bogor, itu susah taatnya. Tapi kalau taat kepada suami yang mengagumkan gampang. Untuk jadi suami yang mengagumkan itu yang susah Pak Fahmi. Akhirnya saya mengambil langkah kedua, yang mudah. Saya berusaha tidak pernah nyuruh istri, meskipun ujungnya istri selalu inisiatif melayani saya. Tapi nggak ada kalimat perintah dari lidah saya. Sampai istri saya, anak saya nanya, Bapak nggak pernah merintah, pantesan dulu Bapak saya juga nggak pernah nyuruh. Rupanya itu masalahnya. Saya tidak ingin istri saya tidak taat, jadi udah lempeng aja, nggak ada perintah di dalam rumah. Akibatnya saya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Istri saya taat kepada saya. Kata malaikat kan nggak pernah nyuruh. Udah pokoknya masukin surga aja kan beres. Gitu. Saya ingin itu silaturahim. Bagaimana dekan, wakil dekan semua berpikir pasukannya jadi ahli surga. Seperti itu. Bagaimana kita para dosen berpikir mahasiswa kita jadi ahli surga. Saya di pesantren tidak memikirkan bagaimana santri saya jadi pinter. Yang saya pikirkan bagaimana santri saya seperti tadi disampaikan yanfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang. Virus achievement di dalam dirinya ditumbuhkan di tengah-tengah jiwa santri saya. Kemudian mereka berbuat. Alhamdulillah alumninya nggak ada yang mau diem. Semuanya selalu memberi manfaat kepada semua. Seperti itu. Nah jadi jadikan ibadah-ibadah kita nasihat. Kenapa? Nasihat untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi cukup ibadah dengan baik saja, insya Allah ada nafkahnya. Sebagai seorang ahli farmasi yang beribadah, seperti apa? Dia akan menjadi ahli farmasi terbaik. Akankah dia jadi yang terbaik? Ya. Orang yang ahli ibadah dan tahu persis Allah Maha Besar, maka dia akan memberikan karya besar untuk Allah yang Maha Besar. Iya kan? Rasanya bodoh kalau saya hanya membuat karya-karya kecil saja dalam hidup saya. Sementara saya melakukannya untuk Allah, sementara Allah Maha Besar. Kalau saya membuat karya-karya kecil saja, saya menghinakan Allah. Saya akan muliakan Allah dengan karya besar saya. Dan kapan itu dilakukan? Setiap hari. Hari ini saya akan lakukan yang terbaik. Kenapa? Belum tentu saya bisa lakukan besok. Kakak saya kemarin siang meninggal. Masya Allah, selesai sholat duhur, duduk di rumah, pulang. Dan ketahuan meninggalnya jam 5 setelah kaku badannya. Tidak sakit. Bahkan ada yang nanya, sakit apa? Kan itu ya, orang yang meninggal pasti ditanya, sakit apa? Ini saya ingatkan. Secara akidah, jangan dijawab kalau ada orang yang nanya, sakit apa bisa sampai meninggal? Tidak ada kematian yang menjadi penyebab sakit yang menjadi penyebab kematian. Kematian itu terjadi karena Israel melaksanakan tugas pada waktunya. Coba kita ngegantung pakai tambang. Kalau kata Israel belum waktunya meninggal, dicabut nggak nyawanya oleh Israel? Nggak akan. COVID tidak mematikan. Tidak mematikan. Kanker tidak mematikan. Jantung tidak mematikan. Jadi kalau saya ditanya, itu kenapa dia meninggal?
Waktunya? Iyalah, tapi kan ada penyebabnya. Penyebabnya waktunya. Hanya waktu saja. Nggak ada yang lain kok. Nggak ada penyebab kematian. Saya tidak setuju kalau ada kanker penyebab kematian terbesar. Nggak setuju. Jantung penyebab kematian terbesar, saya nggak setuju. Sakit itu adalah ujian bagi ahli farmasi. Sepakat ya Pak Samad ya? Ujian bagi ahli farmasi untuk menemukan obat terbaiknya. Itu baru karya besar. Jadi Masya Allah, sakit adalah ujian. Sakit adalah pemicu hadirnya pembelajaran untuk menemukan obat yang baik. Kata Rasulullah, likuli dain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ya, itu hadis khusus untuk ahli farmasi. Ya, tidak usah dikasihkan ke ustadz, nanti ustadz sok tahu ngasih obat kan itu. Sekarang banyak soalnya ustadz yang sok tahu ngasih obat seperti itu. Jadi balik lagi bahwa kita bertugas untuk ibadah. Kemudian ibadahnya seperti apa? Seperti yang Rasulullah contohkan. Sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambah. Mentang-mentang pandemi ya, sekarang pandemi sholat subuh 4 rakaat jangan. Saya pengen tahajud siang malam sekarang mah, jangan. Saya pengen saum Senin Kemis tiap hari, jangan, namanya juga Senin Kemis kan itu. Nah, jadi udah, kita ibadah saja seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah benar. Dan Pak Fahmi, setelah saya tafakuri ini tentang gerakan sholat yang sesuai sesuai sunnah Rasul, Pak Slamet, ruku yang 90 derajat ya kan, sujud yang Z gitu, ya Allah ya Robi, kepala itu kalau berada di bawah jantung itu bisa ngoleang itu, tapi saat sujud, saat ruku tidak terjadi. Ada apa? Pengen tahu bagaimana cara sholat yang benar? Gerakannya pasti menyehatkan. Oh ternyata sholat itu menyehatkan badan kita. Sholat on time di 15 menit pertama itu menyehatkan. Melancarkan peredaran darah. Saya di pesantren Pak Slamet, Pak Arif, di pesantren saya ngajak anak saya, Pak Andre, untuk sholat. Padahal dia sedang haid. Ada 6 orang. Yang 3 orang sholat tidak tepat pada waktunya, lewat setengah jam. Sholat-sholatan, karena nggak boleh sholat kan orang yang haid. Yang 3 lagi sholat on time 15 menit pertama. Yang terjadi yang sholatnya on time 15 menit pertama, itu terjadi pendarahan. Luar biasa. Oh sholat melancarkan semuanya. Sampai ada teman saya dari Ambon telepon saya. Ustadz, saya mau meninggal. Ya, dari mana ente tahu meninggal? Saya serangan jantung Ustadz. Ya sudah ke dokter. Sudah 4 kali Ustadz. Sudah capek. Kata orang Ambon itu. Aduh, tolong bimbing saya Ustadz. Bimbing bagaimana? Saya di Bandung, Anda di Ambon. By phone Ustadz. Terus gimana saya tahu Anda meninggal nanti? Halo, sudah meninggal? Sudah Ustadz, kan bahaya. Jadi gimana? Saya mau meninggal husnul khotimah Ustadz. Ya sudah, sholat mutlak 2 rakaat kapanpun. Wudhu dengan benar, bacaannya panjangkan. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat. Yang betul bacaannya, karena huruf Arab itu olahraga. Ya, huruf Arab itu beda dengan Latin. Kalau Latin kan ini ketutup maskernya rengeh ya. A, B, C, D, E, F, G gitu terus ya, wajahnya kayak senyum. Kalau Jawa O terus kan, membelalakan mata hono coroko gitu kan. Sunda gitu ya, mangap terus. Jadi Allah. Ada kondisi yang ternyata sholat ini luar biasa. Dia olahraga betul-betul menyehatkan wajah kita. Menyehatkan wajah kita. Akhirnya si teman saya yang Ambon ini sholat Pak Fahmi. Sholat dia Pak Diki. Pas sholat lama nggak ada kabar. Baru setelah 2 jam lah kurang lebih. Dia telepon saya. Itu kan kebayang ya kalau orang Ambon jadi imam di Masjid Salman dengan nada Ambonnya. Waduh bahaya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu bahaya itu. Jadi standar bacaan sudah ada ya dalam Al-Quran. Boleh pakai nada itu silakan saja, tapi pakai standar internasional. Jangan pakai logat daerah. Itu waladolin, amin kan bahaya. Tidak betul itu. Nah, jadi akhirnya ternyata betul dia telepon sama saya, dia sembuh. Saat ruku rakaat kedua, alhamdulillah katanya sakit dada saya hilang. Tuh yang nusuk dari depan ke belakang tuh hilang, sesaknya hilang, dan kesemutan di tangannya juga hilang. Oh, sholat menyehatkan, saum menyehatkan.
Zakat, infak, sedekah menyehatkan tidak betul, menyehatkan. Ingin bebas dari serangan virus corona, COVID-19, gampang. Rajin bersodakoh, karena sodakoh menggembirakan. Adek sini jajan, sodakoh yang terbaik kepada istri. Ya, usahakan, mama sini, ini sayang 5 juta skincare. Oh, itu juara itu. Oh, ini 5 juta lagi pedicure, manicure. Pas istrinya mau pergi, sebentar. Apalagi sayang, 50 juta buat apa sayang? Bahagia nggak kita ngasihnya? Bahagia karena laki-laki itu kebahagiaannya saat memberi. Dan wanita kebahagiaannya saat menerima. Ya, betul. Bahagia itu. Mama sebentar, jangan dulu pergi, ini 50 juta. Buat apa sayang? Ini udah cukup 10 juta. Itu perut, jangan kayak tsunami, beresin. Perut balik kiri tumpah, balik kanan tumpah. Uplak eplok. Ini kondisi yang, sodako juga menyehatkan ternyata ya. Ternyata, ya Allah ya Rabbana, semua ibadah dalam ajaran kita, Islam, mendukung kepada hadirnya pribadi dan fisik yang prima. Itu. Nah jadi, kembali lagi, ibadah luar biasa Bu Diah. Kita akan hebat, akan sehat, kemudian kesananya, sesuai dengan contoh Rasul tentunya, efek sampingnya kita mendapatkan kesehatan dan hasil daripada ibadah tadi kata Pak Slamet, atqakum, yang paling bertakwa, la'alakum tattaqun, agar dari ibadah Ramadan ini hadir pribadi yang bertakwa. Siapa pribadi yang bertakwa itu? Kita. Siapa kita? Yang merasa betul Allah hadir dalam kehidupan kita. Terasa betul Allah ada. Ya kan? Saya ingat dulu dinasehati oleh ibu saya, kamu harus baik sama istri, jangan kamu sakiti istri. Caranya gimana? Kan itu pertanyaannya. Caranya rasakan di tangan kamu ada istri kamu. Di mata kamu ada istri kamu. Jadi saat kamu melihat sesuatu yang istri tidak suka, nanti istri akan merasakan itu. Waduh, serem ya diawasi terus. Saya nggak mau diawasi oleh istri. Saya ingin diawasi oleh Allah saja. Gitu. Dan setan terus Pak, yuwaswisu fi sudurinas, terus menggoda kita, nggak berhenti Pak. Nggak berhenti. Ibu di rumah, Bapak di kantor. Kira-kira setan ngegoda Bapak nggak? Ya. Sukses nggak setan menggoda Bapak? Belum tentu. Tapi setan laporan kepada ibu. Bu, si Bapak aneh-aneh tuh di kampus. Dan itu. Sama ada mahasiswa baru tuh, si Bapak aneh-aneh. Padahal mungkin setan hanya memberikan cerita bohong kepada si ibu. Kira-kira ibu hatinya jadi gelisah nggak? Gelisah. Terus pulang suaminya kan. Pas pulang suaminya nanti ibu nanya, Papa, kita tuh rumah tangga udah 15 tahun Pak. Apa yang Papa lakukan di sana? Kontak Pak, kontak. Padahal setan laporan itu. Itu sok kontak, itu sok dukun ibu. Jadi itu kontak. Apa yang Papa lakukan? Mama ngerasain. Waduh, luar biasa ya. Kira-kira ibu menyebut Bapak pulang senyum nggak? Enggak. Baik, bermuka masam. Pada saat ibu baik, ibu sedang nurut kepada bisikan setan atau ajakan Rasul. Rasul nyuruhnya sambut suami dengan senyum. Pada saat baik itu sedang ikut setan, ikut Rasul. Ikut setan. Ketika ibu ikut setan, ibu jadi makmumnya siapa? Setan. Imam ibu siapa? Setan. Jadi ibu apa? Udah, itu. Itu yuwaswisu sudurinas. Terus kita mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi akhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ibadah saum membangun akhlak mulia kita. Ibadah sholat menasehati agar kita berakhlak mulia. Bahkan yang luar biasa dalam Islam ini saya bersyukur. Ada salam yang kita ucapkan 3 kali dalam sholat. Pertama, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan bagimu wahai Nabi dan rahmat Allah. Kita mengucapkan salam pada saat tahiyat kepada Nabi. Kira-kira Nabi Muhammad nanti menjawab nggak? Wajib menjawab salam. Bahagia nggak nanti di padang mahsyar ketika Bu Anis sama saya sedang berdiri? Kata Khadijah kepada Bu Anis, ada salam dari Rasulullah, waalaikumsalam. Bahagia mah? Bahagia sekali. Terus Rasulullah datang kepada Pak Fahmi. Berarti itu siapa? Rasul. Kok sih orang Garut? Nggak, bukan Rasul itu. Kok nggak mirip sih? Wah, tahu dari mana coba? Terus menghampiri Pak Fahmi. Terus sambil memegang pundak Pak Fahmi, Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia nggak sih? Luar biasa. Salam yang pertama. Salam yang kedua.
Saya lagi nyetir, ada orang nyebrang, tiba-tiba saya ngerem. Siapa yang menuntun kaki saya ngerem? Allah. Kenapa Allah mengerem kaki saya? Karena belum takdirnya tabrakan, bukan. Karena ada doa muslimin. Setiap sholat yang mengucapkan kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang yang soleh. Setiap detik ada yang berdoa itu. Jadilah orang-orang soleh. Jangan tidak soleh. Supaya doa itu untuk kita. Ya kan? Setiap detik ada orang yang sholat. Jadilah orang soleh. Supaya doa itu untuk kita. Pada saat saya selamat tadi ngerem. Oh ini doa orang-orang soleh dalam sholat-sholat mereka. Itu. Dan yang luar biasa ini salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri. Hati-hati ya, kanan kiri. Jangan kiri kanan. Ada preman insaf kan? Salamnya ke kiri dulu, dia udah sholat berjamaah kan? Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Pas ke kiri di sana kan ngelihat ke sini. Kan preman temperamen. Assalamualaikum. Nolong. Pas ke sini, apa kamu ngelihat? Berantem aja beres sholat. Tidak seperti kanan dulu. Ini luar biasa untuk kesehatan. Tapi yang jelas, siapa yang menjawab salam kita di akhir sholat? Malaikat. Kira-kira doa malaikat diijabah tidak? Diijabah. Luar biasa. Setiap 5 kali sehari kita sholat. Pengennya 5 kali atau 10 kali? Pengennya Pak makin sering. Akhirnya kita tambah dengan sholat sunat. Pengennya makin sering lagi tambah dengan tahajud kan itu. Pengennya makin sering lagi tambah dengan sholat duha. Luar biasa. Kenapa Ibu? Ibu teh rajin-rajin amat Ibu sholatnya. Karena saya ingin mendapatkan jawaban salam dari Rasulullah dan para malaikat. Gitu. Ya. Itu silaturahim. Inti daripada silaturahim itu semua yang kita lakukan dalam ibadah kita betul-betul kita maknai dan kita tahu. Ternyata hidup kita tidak ada yang untuk kita. Tapi semua amal kita untuk kita. Ya kan? Saya tidak peduli orang lain berbuat buruk, yang penting saya makin hebat. Saya tidak peduli saya ngajar mau dibayar mau enggak, yang penting saya makin tangguh. Dan itu udah beres. Nah, selebihnya semua hasil perbuatan saya harus menjadi sesuatu yang membuat orang lain mendapatkan manfaat. Ajakan saya silaturahim. Mari kita silaturahim setiap hari 24 jam seumur hidup. Jadikan semua orang menjadi ahli surga karena kita. Emang ada gitu orang yang membuat orang lain menjadi ahli neraka? Saya pernah jalan nih di sini, dari Gasibu sampai Cicahem, pakai angkot. Naik saya di angkot. Ada bapak sepuh di seberang saya. Saya tanya, Pak mau kemana? Taspen. Oh, Taspen di ujung sana ya, di ujung timur. Jalan Suci. Oh, yuk. Ngobrol saya. Di tengah situ kan ada kampus. Naiklah 3 mahasiswi dengan pakaian yang aduhai. Yang saya bersyukur itu mahasiswi duduknya di sebelah kiri kanan saya. Kenapa? Karena jadi saya tidak lihat kan. Saya jadi nggak lihat kan. Coba kalau di depan saya nanti saya ngelihat apa? Kan repot. Si abah ini yang ngelihat terus ke mahasiswi ini kan. Ngelihat, tunduk lagi, ngelihat, tunduk lagi. Bingung dia, matanya mau disimpan di mana. Sampai akhirnya Taspen lewat, udah sampai Cicahem, saya tanya, Bapak turun di mana? Taspen, udah lewat Pak. Coba, itu gara-gara dosa. Jangan bikin orang lain berdosa. Usahakan kita semua menjadi penyebab orang banyak mendapatkan surga. Nah itu. Ya. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa hidup kita untuk ibadah ini silaturahim kita. Kemudian ibadah kita ikut Rasul. Kemudian seperti yang diinginkan oleh Rasul dari ibadah kita hadirkan akhlak mulia. Dari akhlak mulia kita memberi manfaat kepada orang banyak. Dan dari akhlak mulia kita bisa memberikan satu bentuk iklim di mana semua orang menjadi ahli surga di antaranya karena kita. Nanti Pak Slamet tiba-tiba bangun di alam barzah, Pak Slamet pada hari kebangkitan Pak. Pas bangun Pak Slamet nanya sama malaikat, "Hei malaikat, sini. Sebagai orang ITB kan tegas ya. Sini. Malaikat aja takut sama orang ITB. Coba yang itu. Itu ada karung-karung itu, apa itu karung? Buka. Pak Slamet, kata malaikat, ini pahala buat Bapak, saya nggak merasa melakukan itu. Yang ini juga buat Bapak, saya nggak merasa melakukan itu. Yang ini buat Bapak, saya nggak merasa melakukan itu. Ini semua adalah kelakuan mahasiswa Bapak yang soleh-soleh Pak. Mereka soleh karena Bapak mengajarkan kepada mereka kebaikan. Nah, kemudian kesolehan mereka lakukan jadi perbuatan, dan perbuatan mereka juga menjadi pahala buat Bapak.
Kata malaikat, mandala ala khairin falahu ajru misru ajrin fa'ilih. Barang siapa mengajarkan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya. Kita akan banyak terkejut, terkhusus para penggiat pendidikan. Saya dorong anak saya juga jadi guru. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Sekarang saya di pesantren punya alumni 1.600-an lah, alumni pesantren saya. Dan saya bikin Pak Selamat pesantren saya ini gratis, Pak. Harapannya saya pengen dapat pahala aja dari mereka. Tidak, saya tidak nyebar proposal untuk minta sumbangan, enggak. Saya bisa kerjakan sendiri. Nanti kalau Pak Dudi meninggal, kata teman-teman, ya mau diterusin silahkan, mau tutup silahkan, tugas saya udah bereskan itu. Terus nanti kalau lempengan Lembang ini jatuh kan pesantrennya rubuh kan Kabupaten Bandung Barat. Saya nanya pada ibu saya, Mami, ini gimana ya nanti kalau ada gempa besar pas lempengan Lembang jatuh? Ya gempa lah, itu madrasah nanti hancur semuanya. Dari mana lagi saya ngebangunnya? Itu betul-betul sendiri Pak, dari nol saya lakukan sendiri 21 tahun yang lalu. Terus dari mana lagi ngebangunnya? Buat apa mikirin ngebangun? Kata ibu saya dengan rileks, ibu saya berusia 94 tahun. Buat apa lagi ngebangun? Emang nggak perlu lagi ngebangun? Orangnya juga belum tentu ada, kan udah mati semua. Pikir-pikir santai saja ya hidup ini. Jangan mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Jadi balik lagi terus kita berikan manfaat sebanyak-banyaknya, nanti pas Selamat akan kaget. Saya terkejut, ternyata banyak karung-karung pahala nanti yang akan saya bawa pulang ke surga. Ini saya nggak melakukan ini santri kamu ini. Kata, saya nggak melakukan ini, ada segunung pahala kan buat Pak Selamat. Kebayang nggak? Kenapa Pak Selamat memiliki segunung pahala? Karena beliau selalu berpikir mana yang halal, mana yang haram. Dan orang mendapatkan manfaatnya. Ketika semua orang bisa memilih mana yang halal karena petunjuknya, pahala Pak. Itu luar biasa. Nah, jadi hadirin, pulanglah kepada Allah setelah silaturahim ini dengan hati yang sehat. Karena orang yang berakhlak mulia tidak akan menjadi orang yang pas-pasan. Orang yang berakhlak mulia selalu saja yang terbaik yang dianugerahkan kepada Allah dengan karya-karya terbaiknya hari ini, tidak besok, karena dia tidak yakin besok dia bisa melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk menyehatkan hati. Akhlak mulia akan menyehatkan hati dan perlu kita paham bahwa yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada manfaatnya harta, anak, istri, cantik, nggak ada gunanya, suami, tampan, nggak ada gunanya. Kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita dengan silaturahim kita, sehatkan hati kita dengan akhlak mulia kita, sehatkan hati kita dengan ketakwaan kita, selalu rindu ridho Allah dan takut mendapatkan murka dari Allah. Ketika hati kita sehat, kita pantas mendapatkan surga. Karena surga hanya diizinkan untuk kita semua yang memiliki kesehatan hati. Nah itu. Hadirin, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan marilah kita bermunajat, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul di tempat kami dan di tempat kami masing-masing, mengharapkan ridho-Mu, ingin mendapatkan manfaat dalam perjalanan hidup untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Kami akan terima manfaat apapun dari semua anugerah yang Kau berikan pada kami. Akan kami olah manfaat itu dengan sebaik-baiknya, sampai kami bisa kembali menyebarkan manfaat itu seluas-luasnya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni keangkuhan berpikir kami. Ampuni keangkuhan merasa kami. Ampuni keangkuhan sikap kami. Allahu Akbar. Engkau Maha Besar. Ya Allah. Ramadan sudah berakhir. Kami tidak berharap apapun setelah Ramadan ini kecuali kami berharap saum kami Engkau terima ya Allah. Saum kami Engkau terima dengan sempurna. Karena jika kami tidak bertemu lagi dengan saum yang akan datang, di Ramadan yang akan datang, kami tidak menyesal karena semua sudah kami lakukan sangat baik hari ini.
Ya Allah, jadikan saum kemarin saum yang menjadi guru bagi kami untuk kami bawa ke bulan-bulan lainnya. Kami ingin kebiasaan di bulan Ramadan kemarin menjadi kebiasaan kami di 11 bulan berikutnya. Sampai pada saat kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kami bertemu dengan Ramadan yang jauh lebih baik berbeda dari Ramadan kami sebelumnya. Tapi seandainya jika Engkau tidak mengizinkan kami bertemu dengan saum yang akan datang, berikan iklim itu terus-menerus pada perjalanan kami, sampai kami mudah mendapatkan husnul khatimah, ya Allah. Kami tidak ingin meninggal dalam keadaan sia-sia. Kami ingin pulang ke hariban-Mu dalam kaum ridho kepada kami. Bersama kami ada orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Ya Allah, kami memohon untuk kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, karena mereka juga sudah menyayangi kami. Setulus hati mereka. Ya Allah, anugerahkan surga bagi kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat-Mu nanti ya Allah. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga itu kepada kami tanpa syarat. Kayakan kedua orang tua kami ya Allah di dunia ini dan di akhirat-Mu nanti ya Allah. Karena kekayaan mereka pernah kami habiskan. Jaga kesehatan dan jangan Kau lukai kedua orang tua kami. Karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami. Dan selalu menjaga kami agar tidak terluka. Ya Allah, suatu saat Engkau ajak mereka pulang ke hariban-Mu ya Allah. Ampuni mereka. Ampuni mereka sepenuh kasih sayang-Mu, karena mereka juga selalu saja memaafkan kami saat kami bersalah, bahkan saat kami lupa meminta maaf kepada mereka. Kami ingin kedua orang tua kami masuk surga-Mu tanpa hisab, sebagaimana mereka menganugerahkan surga itu bagi kami tanpa syarat. Ya Allah, jangan ada selembar pun api neraka yang harus menyentuh tubuh mereka. Kami tidak rela untuk mendengar kabarnya. Kami hanya ingin mereka mendapatkan surga-Mu. Allahumma ya Allah, kami berserah sepenuhnya padamu. Jadikan kami hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang mampu memanfaatkan ibadah untuk kebaikan hidup kami. Hamba-hamba yang mampu menasihati diri dengan ibadahnya untuk kebaikan dan peningkatan kualitas hidup kami. Ya Allah, kami ingin pulang ke hariban-Mu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Saat kami membaca Quran, saat kami sujud, saat kami mendekat kepadamu, saat kami merindukanmu, dan wafatkan kami saat Kau rindu kepada kami. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu ya Allah. Dan pada hari kebangkitan, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa ke surga-Mu. Kami berserah semenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Pak Selamat, Pak Ketut, Pak Fahmi, Bu Lia, dan semua hadirin yang saya hormati, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan juga. Para purna bakti, ya Allah, tanpa Bapak, para Ibu, para purna bakti, mungkin kami semua tidak bisa berdiri tentram seperti saat ini di tempat ini. Mudah-mudahan semua jasa Bapak Ibu para purna bakti menjadi jariah yang pada saatnya nanti Bapak semua, Ibu semua akan terkejut di hari kebangkitan karena pahala yang berlimpah yang akan Bapak Ibu terima. Kuatkan kami untuk bisa melakukan yang terbaik. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Mi. Ya, alhamdulillah Teh telah selesai. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Ada beberapa yang berkesan buat saya Teh. Tadi terutama sehatkan diri kita dengan silaturahmi. Iya, betul. Dengan rasa takwa dan sehatkan diri kita dengan berbagi ya Teh ya. Ya. Itu benar-benar poin yang banyak banget makna positif ya Teh ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Dan mungkin Pak Mi, kita sudah
selesai untuk acara inti dari acara silaturahmi ini. Alhamdulillah sudah selesai semua dan akhirnya kita sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu. Betul, Mungkin Teh. ini udah ditunggu-tunggu oleh semua hadirin yang ada di sini. Kelihatan banget ya kayaknya ini udah pada antusias ya. Pak Andre juga udah, wah apa nih kayaknya. Ya. Tenang Pak Andre, akan kita umumkan Pak. Nah, jadi kita akan masuk ke acara hiburan dan pengundian door prize. Nah, jadi door prize ya Teh ya. Jadi door prize ada berapa Teh sebenarnya? kita akan membagikan kurang lebih 16 door prize apa Ya, ada 16 door prize ya. Nah, ini nilainya tuh puluhan juta rupiah nih. Nah, Jadi luar Bapak biasa. Ibu diharapkan tidak meninggalkan dulu Zoom-nya. Jadi pada Betul. saat nanti kita undi, terus nama Bapak Ibu keluar, minimal tuh ada suara yang keluar ya. Ya. Gitu. Jadi pokoknya setiap nama yang muncul dari undian akan kita panggil. Ya, betul. Buat nama yang dipanggil harus menjawab panggilan tersebut ya Teh dengan Ya. menyalakan mikrofonnya. Kalau lebih Ya. bagus lagi dengan menyalakan kamera ya Teh biar betul, kelihatan betul. banget tuh Biar kelihatan muka bahagianya gitu ya. Betul Teh. Iya, betul. Oke, sekarang selanjutnya apa dulu nih Teh? Kita akan membacakan pengundian door prize dulu atau ada hiburan dulu mungkin Teh? Nah, mungkin gini dulu apa Mi, nanti kan kita akan bagi 7 door prize dulu. Oke. Tapi sebelum kita mengundi door prize-nya, jadi Bapak Ibu sabar dulu ya. Kita Ya. mau nampilin dulu penampilan dari, ada persembahan nih dari grup dosen dan Wah. tendik gitu. Ini kayaknya udah hal yang gak asing ya Teh ya kayaknya. Ya soalnya udah beberapa kali tampil. Kalau Bapak Ibu yang sering mengikuti acara farmasi pasti udah tahu sih. Mungkin udah bisa nebak ya ini. Berarti grupnya. artis tetap berarti Teh ya kalau kayak gitu. Ya, ada yang bisa nebak nggak? Atau kita Oke. langsung aja, mungkin Ya. udah nggak sabar ya. Mhm. Baik apa Mi, kita langsung aja saksikan penampilan dari kolaborasi dosen dan tendik. Mari kita lihat. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya.